Anda mungkin pernah ya dapat masukan, wah, kamu perlu lebih strategis nih. Tapi, apa sih artinya itu sebenarnya? Kayaknya lebih dari sekedar bikin rencana jangka panjang kan? Betul banget, seringkali bukan cuma soal rencana. Hari ini kita coba kupas lebih dalam yuk, gimana sih caranya dapetin yang namanya wawasan strategis itu? Oke, kita bakal merujuk ke buku Leading with Strategic Thinking dari Olson dan Simerson ya. Iya, sumber ini bagus karena banyak contoh nyata. Soal gimana kepemimpinan sama pemikiran strategis itu nyambung. Sip, jadi fokus kita hari ini benar-benar ke bagaimana wawasan itu bisa muncul gitu ya. Tepat. Gimana para pemimpin bisa lihat pola, paham konteks, terus nemuin peluang yang mungkin orang lain nggak lihat. Ini soal cara berpikirnya, bukan cuma hasil rencananya. Oke, menarik. Nah, kalau gitu, apa sih inti dari wawasan strategis ini menurut buku itu? Bedanya apa sama analisis biasa aja? Ini, wawasan strategis itu sebenarnya hasil akhir dari proses membentuk strategi yang efektif. Buku ini bilang, ini lebih dalam dari sekedar rencana. Ada 3 aktivitas kunci. Menilai situasi, terus ngenalin pola, baru deh bikin keputusan. Menilai situasi, kenali pola, baru putuskan. Iya, tujuannya biar kita benar-benar ngerti apa yang penting, dan yang lebih penting lagi, kenapa itu penting. Gambaran besarnya gitu. Paham, paham. Dan katanya, wawasan ini nggak ujuk-ujuk datang kayak wangsit kan? Ada cara buat ngembanginnya. Buku ini kasih 2 jalur utama ya? Betul sekali. Bukan hal mistis kok. Jalur pertama itu mereka sebut wawasan berbasis proses. Ini pendekatannya sangat terstruktur. Pakai tinjauan rutin, analisis data yang dalam, pakai kerangka kerja tertentu. Oh, contohnya gimana tuh? Misalnya kayak di GE, mereka kan terkenal dengan manajemen sistematisnya. Atau penjaga pantai AS, mereka punya proses baku buat kelola aset strategis. Semuanya terukur, terencana. Oke, jadi ini yang rapih, terstruktur, pakai data. Terus, jalur kedua. Ini yang kayaknya lebih organik ya, yang dari pengalaman? Nah, iya. Ini wawasan berbasis pengalaman. Datangnya dari pengetahuan langsung di lapangan, observasi yang mendalam, atau bahkan dari pengalaman pribadi kita sendiri. Contohnya ada. Ada, kayak pendiri Indiegogo itu. Mereka kan bikin platform itu karena ngerasain sendiri susahnya cari dana buat ide kreatif. Pengalaman pribadi jadi wawasan. Ah, iya, iya. Atau konsep lama di HP, management by walking around. Manajernya sengaja keliling, ngobrol, biar dapat info langsung dari lapangan. Bukan cuma baca laporan, menangkap nuansa lah intinya. Oke, jadi ada jalur proses yang analitis, sama jalur pengalaman yang lebih intuitif dan observasional. Dua-duanya butuh fondasi kuat pastinya. Buku ini nyebutin juga nggak skill dasar apa yang bantu mempertajam wawasan ini? Misalnya, dari psikologi kognitif. Oh iya, disebutin. Pemahaman dasar psikologi kognitif itu penting banget. Buat apa? Biar kita sadar sama bias-bias kita sendiri. Tahu kan kecenderungan berpikir yang kadang nggak kita sadari, tapi bisa menyesatkan. Bias pribadi ya, sama titik buta kita pas lihat informasi. Betul. Jadi kita bisa lebih kritis sama cara berpikir kita sendiri. Oke, selain kenal diri sendiri dan bias kita, ada juga soal ngeliat gambaran besarnya kan? Di sini sistem thinking masuk ya? Tepat sekali. Berpikir sistem ini bantu kita lihat, gimana semua bagian itu saling terhubung. Nggak cuma fokus ke satu masalah kecil aja, tapi gimana satu perubahan di satu tempat bisa ngaruh ke tempat lain. Contohnya kayak gimana tuh, biar kebayang? Kayak pemburu yang sukses itu kan bukan cuma jago nembak, tapi dia paham seluruh ekosistem hutan. Atau ada contoh menarik di buku ini soal pusat medis. Keluhan soal makanan, ternyata akarnya bukan di dapur, tapi masalah sistemik lain yang bikin pasien nunggu lama banget. Wah, jadi wawasannya muncul pas lihat keterkaitan itu ya? Persis, melihat hubungan antar bagian itu kuncinya. Oke, jadi kita punya jalur proses dan pengalaman, terus didukung sama kesadaran bias diri dan kemampuan lihat sistem. Nah, gimana ini teraplikasinya ke tipe-tipe pemimpin yang beda? Buku ini kan ada bahas tipe pemimpin juga, misalnya tipe visioner. Ya, visioner. Contohnya Walt Disney atau pendiri Indiegogo tadi. Mereka ini jelas banget ngandelin wawasan pribadi. Seringkali dari jalur pengalaman dan intuisi mereka yang kuat. Mereka bisa melihat masa depan atau solusi baru yang orang lain belum kepikiran. Wawasannya tentang apa yang mungkin. Beda nih sama visioner.
Kalau tipe inkubator, kayak Liz Gerber di Design for America itu, fokus wawasan mereka di mana? Nah, kalau inkubator, wawasannya lebih ke mengenali potensi. Potensi di orang lain atau di ide-ide baru. Mereka jeli banget ngelihat bibit unggul, terus nyiptain lingkungan biar potensi itu bisa tumbuh. Jadi wawasannya soal evaluasi dan pengembangan. Menarik ya bedanya. Oke, lanjut. Tipe direktif, kayak Jose Ignacio Sordo di PNG, Gillette. Ini pasti lebih ke jalur proses ya. Analisis data kinerja yang ketat. Pantau proses terstruktur, mikir kritis soal efisiensi. Mereka bangun sistem, terus wawasan muncul dari pengukuran dan analisis data di sistem itu. Sangat terukur. Oke, yang terakhir, tipe kolaboratif. Contohnya Brian Fitzpatrick di Google Takeout. Ini gimana cara dapat wawasannya? Wah, ini beda lagi. Kolaboratif itu wawasannya justru dari interaksi sama orang lain. Mereka dengerin banget, coba pahami banyak sudut pandang, terus cari titik temu. Wawasan strategisnya lahir dari sintesis berbagai suara itu. Polanya muncul dari dialog. Oke, jadi jelas banget ya. Dapetin wawasan strategis itu bukan nunggu ilham jatuh dari langit. Ini proses aktif, bisa diasah. Betul. Bisa lewat analisis yang cermat, bisa juga dari pemahaman mendalam hasil pengalaman. Dan seringnya kombinasi keduanya itu yang paling mantep. Dan kayaknya nggak ada satu cara yang pas buat semua orang ya. Nggak ada. Pendekatan mana yang paling cocok, itu ya tergantung situasi sama gaya kepemimpinan kita juga. Fleksibel aja. Nah, ini jadi refleksi buat kita semua nih. Coba deh Anda pikirin. Dalam peran Anda sekarang, gimana biasanya Anda dapat insight baru? Lebih sering ngandelin data dan analisis, atau justru dari intuisi dan ngobrol sama orang, belajar dari pengalaman? Dan sebagai penutup ya, ada satu pemikiran yang cukup menantang dari buku ini. Berpikir strategis dan cari wawasan itu nggak cuma buat bos-bos besar di kantor. Ini relevan di mana aja. Bahkan mereka bilang orang tua pun bisa kok pakai ini. Oh iya, menarik itu. Iya, jadi pertanyaan buat Anda bawa pulang. Coba lihat di sekitar Anda, masalah atau peluang apa sih yang sekarang ada di lingkup pengaruh Anda yang mungkin bisa Anda dekati dengan cara baru kalau pakai lensa wawasan strategis yang lebih tajam. Mungkin ada sudut pandang lain yang belum terpikirkan.